atau cost adalah jumlah kas atau setara kas yang dikorbankan untuk memperoleh barang atau jasa yang diharapkan akan memberikan keuntungan saat ini atau di masa depan bagi perusahaan. Misalnya, jika perusahaan pembuat furnitur membeli kayu seharga 10.000, maka biaya dari kayu tersebut sebesar 10.000 juga. Biaya adalah ukuran dalam dolar dari sumber daya yang digunakan untuk memperoleh keuntungan tertentu, dan para manajer berupaya meminimalkan biaya untuk meningkatkan efisiensi dan keuntungan. Saat biaya telah dikeluarkan untuk menghasilkan pendapatan, biaya tersebut disebut beban atau expense yang dikurangkan dari pendapatan dalam laporan laba rugi. Agar perusahaan tetap berjalan, pendapatan haruslah lebih besar daripada beban, dan laba harus cukup untuk memenuhi keinginan pemilik perusahaan. Yang kedua yaitu mengakumulasikan dan membebankan biaya. Mengakumulasikan biaya adalah cara mengukur dan mencatat biaya seperti mencatat tagihan telepon sebagai beban dan utang dagang. Dan membebankan biaya adalah mengaitkan biaya ke objek biaya atau cost objek tertentu. Misalnya, biaya telepon dibebankan ke departemen produksi atau penjualan untuk mengetahui tujuan pengeluaran uang tersebut. Selanjutnya yaitu objek biaya. Objek biaya bisa berupa produk, pelanggan, departemen, proyek, wilayah geografis, dan lain-lain. Yang digunakan untuk mengukur dan membebankan biaya. Contohnya, biaya untuk kartu kredit platinum mencakup biaya pengiriman, telepon khusus, dan bagian departemen komputer yang memproses kartu tersebut. Selanjutnya yaitu klasifikasi biaya. Klasifikasi biaya yang pertama yaitu berdasarkan ketelusuran, biaya langsung berupa biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya tidak langsung seperti gaji mandor produksi. Klasifikasi biaya kedua yaitu berdasarkan perilaku. Pertama itu variabel, yaitu berubah sebanding dengan aktivitas. Terus biaya tetap, tidak terpengaruh oleh aktivitas apapun. Dan yang ketiga itu biaya campuran atau gabungan variabel dan tetap. Klasifikasi biaya ketiga yaitu berdasarkan fungsi, ada produksi, pemasaran, administrasi, dan umum. Dan klasifikasi terakhir yaitu berdasarkan elemen biaya produksi, seperti bahan baku, dan tenaga kerja langsung dan tidak langsung, serta biaya overhead pabrik. Yang pertama, produk berwujud. Produk berwujud dihasilkan dengan mengubah bahan baku menggunakan tenaga kerja dan modal seperti mesin. Contohnya televisi, makanan, pakaian, barang yang dikelompokkan menjadi selutari produk bermanfaat tapi daya tariknya rendah. Defisit produk, kualitas bermanfaat tapi daya tariknya rendah. Prefising produk, menyenangkan tapi berbahaya seperti rokok. Dan desirable produk, sangat diperlukan dan bermanfaat seperti makanan bergizi. Yang kedua, produk tidak berwujud atau jasa. Jasa adalah produk yang tidak berwujud dan tidak bisa dilihat atau diraba, berupa aktivitas atau usaha yang dilakukan untuk pelanggan. Karakteristik usaha meliputi inkability, tidak berwujud, inspectability, tidak dapat dipisahkan dari penyedia, facilitability, berubah-ubah mutu, dan preservability, tidak dapat disimpan. Contohnya jasa salon, perbankan, asuransi, transportasi, hiburan, dan hotel. Yang ketiga, definisi biaya produk yang berbeda. Definisi biaya produk yang berbeda tergantung tujuan penggunaannya. Untuk pelayanan eksternal, biaya produk mencakup bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik, sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum. Untuk kebutuhan internal, definisi biaya produk bisa lebih fleksibel, mengubah biaya pemasaran atau distribusi tergantung penilaian profitabilitas atau efisiensi produk. Metode costing seperti full costing dan variable costing juga berbeda dalam pemasukan biaya tetap dan biaya variabel. Selanjutnya masuk kepada materi laporan laba rugi. Laporan laba rugi ini ada dua jenis, yaitu pada perusahaan manufaktur dan juga pada perusahaan jasa. Yang pertama masuk kepada perusahaan manufaktur. Pada perusahaan manufaktur, laporan laba rugi menyajikan pendapatan, beban pokok penjualan, dan beban operasi dalam satu periode. Pendapatan penjualan dihitung dengan harga jual per unit dikalikan dengan jumlah unit terjual. Dan beban pokok penjualan (BPP) terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Laba bruto dihitung dengan cara laba bruto dikurangi dengan beban penjualan dan administrasi. Nah, pada slide itu ada contoh soalnya, yaitu Blue Denim Company menjual 99.000 pasang pakaian jeans selama bulan Mei dengan total biaya sebesar 495.000.
setiap pasang pakaian jeans dijual dengan harga $8. Blue Denim juga mengeluarkan dua jenis biaya penjualan, yaitu yang pertama komisi sebesar 10% dari harga jual dan beban penjualan tetap sebesar 120.000, total beban administrasi sebesar 85.000. Nah, jadi diminta di situ susunlah laporan laba rugi bagi Blue Denim untuk bulan Mei. Sebagai berikut, yang pertama itu ada pendapatan penjualan, yaitu 99.000 dikali dengan 8 itu dapat hasilnya 792.000. Nah, selanjutnya masuk kepada beban pokok penjualan, yaitu 495.000 dikurangi, maka dapat laba bruto. Laba bruto tadi dikurangi dengan beban penjualan. Selanjutnya komisi penjualan, yaitu 10.000 0,10 dikali 792.000. Selanjutnya beban penjualan tetap, maka dijumlahkan dapat total beban penjualan. Selanjutnya dikurangi juga dengan beban administrasi, maka setelah dijumlahkan didapat hasilnya dikurangi dengan laba bruto, maka dapat laba operasi. Nah, pada slide selanjutnya itu diminta dengan presentasinya. Maka langkah-langkah untuk menghitung presentasinya yang pertama yaitu presentasi pendapatan penjualan sama dengan 792.000 per 792.000 sama dengan 1 atau juga 100%. Berarti pendapatan penjualan selalu 100% atas dirinya sendiri. Yang kedua, presentasi beban pokok penjualan dicari dengan cara 495.000 dibagi dengan 792.000 yang itu dapat hasilnya 0,625 atau dipresentasikan dengan 62,5. Yang ketiga yaitu presentasi laba bruto, yaitu dengan 297.000 per 792, itu dapat hasilnya 0,375 atau dengan presentasi 37,5. Nah, selanjutnya presentasi beban penjualan sama dengan 199.200 per 792. Itu dapat hasilnya 0,252 atau 25,2%. Itu tuh dibulatkan. Dan selanjutnya presentasi beban administrasi yaitu 85.000 per 792.000, maka dapat hasilnya 0,107 atau dibulatkan 10,7%. Dan yang terakhir yaitu presentasi untuk laba operasi, yaitu 12.800 per 792.000. Dapat hasilnya 0,016 atau dengan presentasinya itu 1,6%. Selanjutnya C. Laporan laba rugi perusahaan jasa. Perusahaan jasa tidak memiliki persediaan sehingga tidak ada beban pokok penjualan. Beban perusahaan jasa, laporan laba rugi terdiri dari pendapatan jasa dan beban operasi, beban jasa, beban penjualan, dan beban administrasi. Laba operasi dihitung pendapatan kurang total beban operasi. Contoh, Komala Information System merancang dan memasangkan perangkat lunak sumber daya manusia untuk perusahaan-perusahaan kecil. Bulan lalu, Komala memiliki biaya lisensi merangkak lunak sebesar 5.000, biaya teknisi layanan 35.000, dan biaya penelitian dan pengembangan sebesar 55.000, beban penjualannya sebesar 5.000, dan beban administrasi sebesar 7.000. Total penjualannya 130.000. Diminta, susunlah laporan laba rugi bagi Komala Information System untuk bulan lalu. Pendapatan penjualan 130.000 dikurangi beban operasi listrik perangkat lunak 5.000, teknisi layanan 35.000, penelitian dan pengembangan 55.000, beban penjualan 5.000, beban administrasi 7.000. Ditotalkan semua menjadi 107.000. Laba operasi 130 dikurang 107.000 dapat 23.000. Perbedaan antara sistem akuntansi manajemen fungsional dan berbasis aktivitas. Yang pertama, aktivitas berdasarkan pengelolaan atau ABM adalah pendekatan untuk aktivitas berdasarkan pengelolaan keseluruhan sistem yang terintegrasi dan fokus pada perhatian manajemen atas berbagai aktivitas dengan tujuan meningkatkan nilai bagi pelanggan dan laba yang dicapai dengan mewujudkan nilai ini. ABM juga mencakup pembuatan keputusan seperti modifikasi harga, bauran produk, dan bauran pelanggan. Selain itu, meningkatkan hubungan dengan pemasok dan pelanggan, meningkatkan rancangan produk dan jasa, serta membuat aktivitas lebih efisiensi. Yang kedua, Activity Based Costing atau ABC. Activity Based Costing atau ABC adalah sebuah prosedur yang menghitung biaya objek seperti produk, jasa, dan pelanggan. Dengan ABC, biaya overhead pabrik dibebankan ke objek biaya seperti produk atau jasa dengan mengidentifikasikan sumber daya, aktivitas, dan biayanya, serta kuantitas aktivitas dan sumber daya yang dibutuhkan untuk memproduksi output cost driver yang digunakan untuk menghitung biaya sumber daya dari setiap unit aktivitas.
Kemudian, setiap biaya sumber daya yang dibebankan ke produk atau jasa dengan mengalihkan biaya setiap aktivitas dengan kuantitas setiap aktivitas yang dikonsumsi pada periode tertentu. Tujuan ABC digunakan untuk meningkatkan akurasi analisis biaya dengan memperbaiki cara penelusuran biaya ke objek biaya. Perbedaan antara sistem akuntansi manajemen fungsional dan berbasis aktivitas. 3. PBM. PBM merupakan sistem akuntansi manajemen berdasarkan fungsi digunakan baik dalam sektor manufaktur maupun jasa. Tinjauan biaya PBM dalam sistem akuntansi PBM, biaya-biaya sumber daya dibebankan ke unit-unit fungsional, kemudian ke produk. Dalam pembebanan biaya digunakan penelusuran langsung dan penelusuran penggerak. Dan tetapi dalam sistem PBM penelusuran penggerak hanya menggunakan penggerak produksi tingkat satuan, pengukuran konsumsi sangat berkorelasi dengan keluaran produksi. 4. PBC. PBC merupakan suatu teknik perhitungan harga pokok produksi HPP yang dalam penelusuran biaya overhead-nya hanya menggunakan pemicu aktivitas berbasis unit atau volume keluaran yang diproduksi unit based activity driver. Dalam perhitungan harga pokoknya, kriteria yang paling utama tentunya adalah acuan terhadap volume dan satuan fungsional dalam perhitungan atas, sehingga struktur ini disebut sistem costing berbasis fungsional.